Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Oke, Bu Minuk mau ngecek dulu ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Alhamdulillah. Sebelum belajar, jangan lupa kita mandi. Setelah mandi, jangan lupa ngapain soleh-solehah? Sholat duha 2 rakaat. Iya, pintar. Dan nanti jangan lupa seharian ini kita juga meluangkan waktu untuk membantu orang tua. Iya. Oke, hari ini kita belajar PPKN KD 3.1 tentang perilaku sesuai sila Pancasila. Ya, Pancasila kita tahu ada berapa sila? Ada 5 sila, ya. Nanti kita belajar tentang perilaku yang sesuai dengan kelima sila Pancasila tersebut. Mari kita awali dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, ya. Contoh pengamalan sila pertama. Yang pertama, beribadah dan berdoa sesuai agama yang dianut. Jadi di Indonesia ada banyak sekali agama, ya. Ada 6 agama. Nah, itu kita diperintahkan untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Kalau sebagai umat Islam, kita beribadahnya ada sholat, mengaji, dan lain-lainnya. Yang kedua, mempersilahkan teman berbeda agama untuk beribadah. Nanti kalau kita punya teman yang agamanya tidak muslim, kita tidak boleh menghalangi untuk dia beribadah. Yang ketiga, menjaga ketenangan saat teman berbeda agama sedang beribadah. Kalau ada temannya yang beda agama sedang beribadah, kita memberikan kesempatan dan tidak mengganggu. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misalnya ada temannya yang sedang sholat, nah kita tidak boleh mengganggunya sehingga sholatnya jadi terganggu, tidak boleh. Terus kalau temannya sedang mengaji, kita juga harus menghormati, mendengarkan, tidak boleh mengajaknya bermain atau mengganggunya. Itu adalah sila pertama. Jadi sila pertama Pancasila itu adalah tentang kegiatan beribadah. Yang selanjutnya sila kedua. Contoh pengamalan sila kedua yaitu berbagi dengan teman. Misalnya ada makanan. Nah, kalau kita bawa banyak makanan, maka kita berbagi dengan teman. Nanti kalau kita cuma bawa sedikit makanan bagaimana? Kita juga tetap berbagi, ya. Kalau ada banyak, kita membaginya cukup banyak. Kalau ada sedikit, kita membaginya juga sedikit. Misalnya jajannya cuma ada 1 bungkus, Bu. Nanti cukup nggak ya? Nah, nanti bisa dibagi sedikit-sedikit. Misalnya dengan memotongnya, seperti itu. Yang kedua, berteman dengan semua anak. Nah, di saat kita di sekolah ataupun di lingkungan rumah, kalau kita sedang bermain, kita tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, semuanya harus bermain bersama. Yang anaknya orang kaya maupun anaknya orang yang sederhana, kita juga tidak boleh membedakan, semuanya harus bermain bersama. Nah, ketika bermain kita juga tidak boleh yang namanya bolo-bolonan, oke? Ya, alhamdulillah insya Allah kelas 3B sudah tidak ada yang bolo-bolonan ya. Yang ketiga, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kalau ada teman, orang tua, tetangga, bu guru, pak guru membutuhkan bantuan, maka jangan lupa kita membantu. Contoh, misalnya bu guru mau masuk kelas, membawa banyak buku dan juga tas. Nah, ketika kita melihat, maka apa yang kita lakukan? Menawari bu guru untuk membawakan bukunya supaya tidak terlalu kerepotan dan berbahaya. Oke? Yang keempat,
meminjami teman alat tulis atau mainan. Jika teman kita ada yang tidak membawa alat tulis karena lupa atau karena memang tidak punya, maka bersegeralah kita meminjami. Insya Allah, dengan kita berbuat baik kepada teman atau orang lain, Allah memberikan pahala yang baik dan akan menolong ketika nanti kita ada kesusahan. Oke, pinter banget. Yang ketiga, sila ketiga. Contoh perilaku yang ada pada sila ketiga, yang pertama, menyukai makanan daerah. Makanan daerah contohnya apa? Ada yang tahu? Misalnya di daerah Jepara, makanan khasnya apa? Ada horog-horog. Siapa pernah makan horog-horog? Ada? Ya, yang warnanya putih itu ya, itu makanan khas daerah Jepara. Maka kita juga belajar menyukai makanan daerah tersebut, mencobanya, memakannya, mensyukurinya. Oke? Yang kedua, mempelajari kebudayaan daerah. Nah, ternyata di Indonesia juga mempunyai banyak kebudayaan. Contohnya, tarian, ya. Di Indonesia mempunyai banyak jenis tari-tarian daerah. Kemudian apalagi? Bentuk rumah, ya. Di Indonesia juga ternyata bentuk rumahnya berbeda-beda. Nah, kita juga perlu mempelajari kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Misalnya ada menari, terus lagu-lagu daerah, pakaian adat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memainkan permainan tradisional. Ya, nah ketika solih-solihah bermain sama teman-teman, iya, karena sekarang banyak yang suka main HP, main game ya. Nah, selain kita bermain HP atau main game, jangan lupa kita juga perlu melestarikan permainan daerah. Permainan daerah contohnya apa? Ada contohnya ada ular tangga, jamuran, terus egrang ya. Masih banyak lagi. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Ya, di Indonesia juga mempunyai produk-produk yang dihasilkan oleh warga masyarakat maupun anak bangsa ya. Nah, kita lebih mencintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Yang kelima, mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita juga mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga kita menggunakan bahasa daerah juga. Oke? Sila keempat, contoh sikap pengamalan sila keempat. Yang pertama, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Kalau ada permasalahan, maka dibicarakan dengan baik-baik bagaimana solusinya. Yang kedua, saat bermusyawarah, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan, tidak boleh dengan bicara kasar, memaksakan pendapat, tidak boleh. Nah, saat menyampaikan pendapat juga harus bergantian, tidak boleh bareng-bareng ya. Ada yang menyampaikan pendapat dan ada yang mendengarkan. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kepada teman. Nah, ketika ada musyawarah, kita merasa pendapat kita itu benar, tetapi ternyata ada pendapat yang lebih baik, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Nah, seseorang itu ketika dalam musyawarah mempunyai berbagai pendapat. Nah, setiap kita yang menyampaikan pendapat, teman-teman kita ataupun anggota saat musyawarah, maka kita perlu menghargai. Tidak boleh menertawakan, tidak boleh mengejek, tidak boleh menutup telinga, tetapi mendengarkan pendapat dengan baik. Oke? Yang kelima, menerima hasil musyawarah. Nah, setelah bermusyawarah, kita menyampaikan pendapat, teman kita menyampaikan pendapat, dan sudah diambil keputusan atau hasil musyawarah, maka kita semuanya harus menerima dengan lapang dada, menerima dengan ikhlas,
dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya, sila kelima. Sila kelima, pengamalan sila kelima yang pertama ada menghargai karya orang lain. Contoh, misalnya di sekolah, di kelas kita ada tugas untuk membuat celengan dari kaleng bekas. Ada yang hasilnya bagus banget, ada yang hasilnya rapi, ada yang hasilnya kurang rapi. Maka kita perlu menghargai apapun hasilnya. Yang kurang bagus kita tidak boleh mengejek, tapi kita tetap memberikan penghargaan. Dibilangnya bagus, alhamdulillah, besok lebih bagus lagi, begitu ya. Tidak boleh mengejek hasil karya orang lain. Yang kedua, menerapkan sikap hidup sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh berlebihan, tetapi kita menerapkan sikap hidup sederhana. Contohnya ketika makan, maka makan mensyukuri makanan yang ada, tidak boleh meminta ini dan itu yang di rumah kita ternyata tidak ada. Yang selanjutnya, misalnya teman kita mempunyai mainan yang harganya mahal, begitu ya. Terus kemudian kita meminta sama orang tua kita sampai menangis-nangis, itu juga tidak boleh ya. Kita mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga, menjaga ketertiban di tempat umum. Saat di tempat umum, contohnya misalnya di jalan, maka berjalanlah dengan baik di jalan. Berjalan di sebelah kiri, tidak rame-rame, tidak sambil bercanda, tapi berjalan dengan tenang supaya kita aman ya. Di masjid misalnya, tempat umum di masjid, ketika kita pergi berjamaah di masjid, maka kita juga harus menjaga ketertiban, tidak boleh berlari-larian di tempat ibadah. Kalau mau berjalan maka berjalanlah pelan-pelan, tidak berteriak-teriak ya, bicaranya juga dengan sopan. Itu contoh menjaga ketertiban di tempat umum. Yang keempat, menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa ya? Misalnya makan di rumah ya, hanya ada satu ikan, misalnya telurnya kok cuma satu, tapi ada yang belum makan, adik kita belum makan, maka kita perlu membaginya. Bukan malah aku kan duluan jadi tak makan aku, tidak boleh ya. Oke, Salih. Kalau ada satu maka perlu dibagi, itu namanya adil. Atau misalnya mau sholat tapi sajadahnya yang bersih cuma satu, bagaimana ini? Maka bergantian. Oke. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang sikap atau pengamalan sila Pancasila. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan kelima. Terus semangat belajar. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.